Ada handphone di kepala saya. Tiap malam, setiap kali saya mencoba membaca buku-buku itu, setiap kali saya mencoba khusyuk membacanya, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah menerapkan peraturan baru di rumah ini. Arayan! Cepat baca buku-buku itu dan singkirkan handphonemu. Mau jadi apa ketika kau besar nanti? Ayah melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku ini menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asik ini sampai saya tertidur. Ayah dan ibu mereka akan silih bergantian seperti layaknya tentara jaga malam akan datang ke kamar ini untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum jam 10 atau jam 11 malam. Pintu ini tak boleh dikunci sampai waktu tidur tiba. Itu peraturan kedua. Sebentar lagi, mungkin 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli dan datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus duduk di bangku ini membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian. Saya sebetulnya bukan tidak berusaha. Bahkan segala daya upaya telah saya kerahkan agar dapat membaca dan belajar dengan penuh hikmat dan juga bahagia. Dan saya telah memotivasi diri dengan nasihat-nasihat, pepatah, slogan, pantun, yel-yel belajar, dan bahkan kritik tajam para pakar ahli itu mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi anehnya tuh, semua motivasi yang dipakai orang-orang
tidak ada yang meningkatkan gairah saya untuk tetap membaca dan belajar. Sedangkan apa yang diucapkan para ahli itu juga sama sekali tidak menghilangkan kerinduan saya untuk tetap berdekatan dan juga bersama dengan handphone. Palingan kalaupun berhasil tuh 10 atau 15 menit. Habis itu mengantuk. Andai saja merubah diri itu bisa serenyah pidato Mario Teguh, pasti saya tidak akan semenderita ini sekarang. Hah? Apa? Apa? Saudara-saudara sekalian tidak percaya bahwa saya sedang menderita? Apakah tidak terlihat di raut wajah saya ini? Apakah tidak terlihat dalam tatapan saya ini? Dan apakah tidak terlihat juga dalam getaran suara saya ini? Dan bahkan di seluruh tubuh ini? Bahkan jika penderitaan saya ini dituliskan dalam puisi, saya yakin saudara-saudara ini tidak akan ada yang sanggup menahan kesedihan dan air mata. Apa? Tidak percaya? Jadi saudara-saudara ini tidak percaya bahwa saya sedang dibully sepi dan dikepung kesedihan. Sekarang saya tanya deh, apakah ada yang ingin dan bisa berpisah dari apa yang telah menjadi bagian dari hidupnya tanpa tersiksa dengan kehampaan? Ya pasti tidak akan lah. Handphone itu sudah menjadi bagian dari kita. Keberadaannya sudah menyatu dengan darah daging kita. Bayangkan, sedari kecil mereka dengan setianya menemani kita. Pagi, siang, sore, bahkan malam, mereka tetap setia berada di samping kita. Bahkan ketika orang-orang tidak mau menemani kita, ketika kanak-kanak dan masih tidak memiliki nilai guna. Ya, asalkan kuota dan baterainya terisi penuh, pasti akan dilayani. Sekarang, apakah sudah terlihat penderitaan saya ini? Nah, lihat. Ketika saya pertama kali mulai belajar menulis dan membaca, saya telah menuliskan nama saya di dalamnya.
Arayan. Begitu pula mereka telah menyimpan memori kita sedari kecil hingga sekarang. Dan kita telah membuat password dan sandi untuk membukanya dan tersimpan di dalam benak kita. Sungguh cerita yang romantis, bukan? Sebetulnya saya sudah beberapa kali berganti partner. Tapi tetap saja walaupun saya berganti merek dan jenisnya, komitmen dan kesetiaan mereka tetap sama. Tidak pernah berubah dan bahkan semakin meningkat. Berbeda jika kita bandingkan dengan manusia. Berganti partner, ya sudah pasti berganti sifat dan juga tingkahnya. Oh ya, apalagi? Dan itu tuh, kalau berganti kepemimpinan. Ada yang jadi bagus. Ada juga yang, makin anjlok. Maafkan ya. Maklum. Orang yang sedang kesedihan dan dilanda sepi, ngobrolnya kan suka ngelantur kemana-mana. Sebetulnya nih ya, saya tuh gak cuma dihadapkan dengan masalah apakah saya berdekatan atau tidak dengannya, tapi saya dihadapkan dengan dua masalah yang berbeda dan bertolak belakang. Saya sadar betul bahwa ayah dan ibu ingin saya menjadi anak yang berprestasi dan juga fokus pada pembelajaran. Arayan, kamu gimana sih? Nilai kamu lihat, semuanya turun. Ibu lihat-lihat sekarang, kamu makin sering main handphone. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai sekarang, ibu pengen kamu ikuti semua kata ayah. Ya, tapi bagaimana lagi? Semua jati diri saya berada dengannya. Bahkan sebelum ada peraturan ini, saya sudah terbiasa mengajaknya tidur dan memeluknya seperti ini. Dan sekarang berjam-jam tanpanya terasa begitu lama dan menyulitkan. Kadang ketika saya tak kuasa menahan kerinduan, biasanya saya akan mengambil casing HP-nya. Kemudian saya peluk seperti ini. Dan saya usap-usap, dilus-lus. Kemudian saya juga cium. Saya juga ajak goyang Shopee. Saya jadi teringat
masa-masa dramatis ketika dia mulai kelelahan dan kritis. Saya akan segera mencari kabel charger. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan daripada renyah dan tertawanya. Setelah itu, saya bisa maraton film dari sore sampai subuh. Bahkan sampai saya hafal dialognya. Mah, kamu bisa gak sih? Kayak istri-istri tetangga tuh. Setiap hari cantik terus. Lah kamu dasteran terus. Mana bau lagi. Terus kadang saya juga sering karaokean semalaman. Nih, gini salah satu lagunya. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba. Masa-masa yang menyenangkan. Lantas, sekarang ini kita hidup di masa di mana kecepatan dan kecanggihan sangat dibutuhkan. Dan kenapa kita harus disandingkan dengan buku-buku yang bisu ini? Hanya menghabiskan energi, waktu. Untuk saya menata masa depan. Sebetulnya saya pernah bisa tidak kecanduan dan terlalu berketergantungan dengannya. Tapi saat malam itu saya memergoki kedua orang tua saya sedang asik dengan sangat intim dengan handphone masing-masing. Saya merasa dikhianati. Dan saya mulai kehilangan kemampuan untuk tidak ketergantungan dengannya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan bernasib sama sepertiku. Araya, ada apa itu? Gak ada apa-apa kok ya. Cuma laba-laba doang. Kenapa jalan yang harus kutempuh begitu berat dan panjang? Tapi inilah satu-satunya jalan yang harus kutempuh untuk mendapatkan kelahiranku kembali.